Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dian Sari, saya adalah CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Bukit Selatan. Saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Sudisman MPD. Di sini Bapak, saya akan melakukan praktek wawancara tentang bagaimana selama ini Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini dalam mengambil keputusan terhadap mungkin di selama Bapak mengambil keputusan itu mungkin Bapak menemukan dilema-dilema, mungkin ada pertentangan juga dari rekan-rekan lain dan sebagainya. Jadi ketika Bapak memutuskan itu, kami ingin tahu apa saja yang Bapak lakukan. Bapak bersedia, Pak? Siap. Oke, terima kasih Bapak. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan tentang selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini yang berkenaan dengan dilema etika. Oh. Kalau kita berbicara dilema etika yang berhubungan dengan moral, khususnya untuk siswa, kita untuk mengambil keputusan itu tidak serta-merta. Kita ambil pertama mengambil sisi baiknya dan sisi kemudaratan. Jadi kita ambil sisi kebaikan dan kemudaratan. Nah, dari sisi itulah kita analisis atau mengidentifikasi mana yang lebih banyak sisi baiknya daripada sisi mudaratnya. Itu dari informasi stakeholder yang ada di sekolah. Oh gitu, jadi Bapak akan analisa dulu apakah keputusan nanti lebih cenderung banyak manfaatnya daripada kebaikannya daripada unsur kemudaratannya ya Pak ya? Iya. Terus selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak ketika akhirnya mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang punya dua kepentingan yang kadang-kadang tuh sama-sama benar misalnya? Memang dilema etika itu kadang-kadang kita ada posisi dua yang berkepentingan. Ini ada yang tapi kita harus memilih salah satu, pasti itu harus kita pilih antara dua kepentingan. Contohnya ada siswa kita sekarang kelas 3. Kelas 3 kita sekarang siswanya katakanlah sering tidak masuk. Nah, sementara mereka kelas 3, mereka melanggar tata tertib. Kemudian setelah melanggar tata tertib, mau kita apakan siswa ini? Mau kita keluarkan tidak mungkin. Mereka mau ujian. Nah, ini dilema. Nah, tapi kita harus mengambil suatu keputusan di antara itu, dikeluarkan atau tetap dipertahankan. Tentunya kita berpihak pada siswa. Pada siswa, kalau dikeluarkan kemana lagi mereka melarikan, tentunya kita mengambil keputusan tetap dipertahankan dengan kita berikan nasihat, kita panggil orang tuanya, masukkan BK dan segala macam. Itu cara yang paling efektif menurut saya untuk mengatasi tersebut. Oke. Berarti sudah dilakukan ibaratnya pendekatan kepada siswanya, memanggil orang tua. Tapi kan ibaratnya nanti dilema itu terjadi mungkin karena kalau dipertahankan juga bisa membuat siswa yang lain terpengaruh gitu mungkin ya Pak ya? Oke. Bisa-bisa aja. Misalnya kita tetap pertahankan, ini akan virus artinya, maka berpengaruh kepada siswa lain. Tapi kita lihat mana yang lebih banyak mudaratnya, yang mana yang banyak kebaikannya. Tentunya memang segala sesuatu yang kita putuskan itu ada pro dan kontra. Tapi yang lebih banyaknya yang mana? Selanjutnya berarti yang paling penting itu langkah-langkah prosedur yang Bapak lakukan ya Pak ya, langkah-langkahnya terlebih dahulu. Jadi biasanya prosedurnya seperti apa Pak, langkah-langkah yang awalnya? Pertama, kita kalau untuk mengatasi dilema pada etika moral siswa, itu kepala sekolah tidak bekerja sendiri. Kepala sekolah tentunya mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi siswa. Nah, kemudian baru kita kalau sudah tahu masalahnya siswa yang melanggar etika, baru kita
siapa yang di dalam yang terlibat untuk menyelesaikan ini. Tentunya saya melaksanakan ini, kita melibatkan mulai dari bidang studi, nah, kemudian wali kelas, setelah itu nanti mungkin BK, kesiswaan. Nah, terakhir nanti adalah kepala sekolah bersama-sama menyelesaikannya. Nah, kalau adanya sudah diselesaikan mulai dari guru, kemudian wali kelas, kesiswaan, BK, dan ini kita akan gampang kepala sekolah tinggal memutuskan berdasarkan resolusi kesepakatan bersama antara keempat ini. Berarti langkah-langkahnya dari bawah ya Pak, dari gurunya, dari wali kelas, naik ke BK, Kemudian kita nanti cari data-datanya. Apa data-data mengapa siswa ini misalnya sering pulang? Apa penyebabnya? Nanti kan sudah dapat kita informasi dari keempat ini tadi. Jadi kita kepala sekolah nggak begitu sulit lagi untuk memutuskan. Artinya mungkin pertimbangan-pertimbangan yang lebih sudah final dimasukkan kepala sekolah untuk menentukan keputusan. Baik. Selanjutnya kira-kira menurut Bapak selama ini yang paling efektif, langkah yang paling efektif yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema itu seperti apa yang paling efektif? Yang paling efektif itu kalau menurut saya itu kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Itulah yang langkah yang efektif. Kerjasama keempat ini tadi, mulai dari semua guru, kesiswaan, kemudian guru BK, wali kelas. Nah, kalau itu kita ini sangat efektif itu. Saya katakan tadi tidak kepala sekolah tinggal menerima informasi dari situ dan menetapkan suatu keputusan bersama berdasarkan resolusi yang berdasarkan kesepakatan, tapi harus bertanggung jawab. Oke, berarti ibaratnya ada kolaborasi antara kepala sekolah dengan ibaratnya stakeholder yang terkait dalam masalah tersebut, ya Pak ya. Kalau gitu Pak, bagaimana dengan apakah pernah Bapak seperti membuat jadwal-jadwal khusus, misalnya membentuk prosedur-prosedur khusus dalam misalnya setiap kalau ada masalah nih, mungkin Bapak berencana untuk ada gitu, kayak jadwal-jadwal khusus untuk membicarakan sesuatu atau dilema-dilema yang terjadi mungkin? Seorang kepala sekolah tidak bisa serta-merta langsung memutuskan. Ada masalah diputuskan oleh kepala sekolah, tentunya ada berjenjang. Nah, berjenjang, misalnya satu kegiatan khusus misalnya kita laksanakan, misalnya pada waktu upacara kita sampaikan kepada siswa bersama dewan guru, pada hari Jumat kita sampaikan. Artinya kita bentuk jadwal-jadwal ini ya. Kemudian kita sampaikan juga dengan wali kelas memang kamu bukan hanya mengisi rapor aja, tapi tolong motivasi pada anak itu, bagaimana mereka untuk masa depan mereka. Saya kira itu yang lebih membantu ini. Berarti pada waktu upacara ada Pak ya, ketika waktu mungkin pas waktu dengan wali kelas, mungkin pas waktu rapat. Nah ya, waktu rapat. Kemudian mungkin kita kasih jeda, misalnya ada permasalahan etika, moral di mana siswa yang terbentur pada pilihan itu tadi. Kita kan misalnya manggil orang tua, tanggal sekian harus ke sekolah, menghadap ke sekolah, mungkin berapa kali. Tidak cukup sekali, 2 kali atau 3 kali, nanti baru kita rembukan berdasarkan keputusan bersama. Kira-kira selama Bapak melakukan proses itu, faktor-faktor apa saja kah yang menurut Bapak yang membantu gitu, yang mempermudah kerja Bapak dalam mengambil keputusan ini? Yang membantu untuk faktor-faktor pertama, faktor kerjasama. Yang apa saya berkolaborasi antara semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Itu harus kerjasama. Kalau hanya terpaku kepala sekolah aja sulit. Tapi kalau kita bekerja sama semua seperti ini, insya Allah anak akan tidak banyak akan melanggar etika dan moral tersebut.
ibaratnya menghindari anak-anak dalam melanggar etika atau nilai-nilai kebajikan universal gitu ya Pak ya. Baik Pak, yang berikutnya yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang paling berkesan, yang memberikan pelajaran yang paling sangat mengena dengan Bapak itu dalam hal pengambilan keputusan itu pada waktu yang kapan Pak, ada nggak? Kalau kita berkesan mengambil keputusan itu, kalau saya punya prinsip, kalau pada waktu mengambil keputusan kita banyak pertimbangan. Pertama, apalagi kita sebagai guru. Guru itu sebenarnya kalau kita sudah memberikan contoh yang baik, guru digugu dan ditiru, saya kira nggak akan kesulitan kita. Saya mengambil keputusan mungkin dari lokal Ki Hajar Dewantara misalnya ada Eng Arso Sontoloto, Eng Madia Mangkaso, Pak Uri Handayani. Nah kita sebelum ngambil keputusan itu kita berikan contoh dulu dengan siswa. Untuk yang contohnya aja, kita sering melihat siswa terlambat. Ternyata guru sering tidak masuk. Nah ini kan menjadi masalah. Ya. Tapi coba kalau kita guru misalnya sudah menjalankan seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, nanti saya yakin bahwa siswa itu akan mencontoh seorang guru tersebut. Ya, nanti kan berdasarkan visi misi sekolah. Ya, visi misi sekolah kita bagaimana? Kalau boleh, ini pertanyaan yang paling terakhir ini Pak, Ya. Misal Pak ya. Seperti yang Bapak tadi, berarti kan ada dilema terjadi ketika guru itu tidak masuk kelas, jadi ada siswanya jadi malas juga. Menurut Bapak sebagai kepala sekolah, apa yang Bapak lakukan tindakan untuk guru tersebut? Sebagai seorang guru, memang guru ini kan tipenya berbeda-beda. Ada yang mereka sadar sendiri, ada yang dulu mau ditegur, ada yang mau, kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan, walaupun mereka pada umumnya sudah usianya sudah cukup lumayan untuk jadi guru, kemudian pengalamannya sudah luar biasa, tapi kadang-kadang ada kelengahan misalnya untuk sekedar mengajar. Tapi padahal kita di dalam proses belajar mengajar itu bukan hanya mengajar, kita banyak yang perlu memberikan kognitifnya, religiusnya, sosialnya. Nanti harus kita selaraskan antara tiga ini. Mudah-mudahan selarasnya tiga ini, anak-anak kita itu akan tidak akan banyak melanggar etika. Nah, cara saya mengatasi untuk hal-hal yang semacam itu, saya memang tidak suka artinya mungkin sifat saya atau memang etikanya seperti itu. Siapapun guru yang misalnya ada permasalahan, saya tidak akan menyampaikan langsung pada mereka pada waktu di lapangan atau di depan siswa. Saya panggil tersendiri di ruang guru, disampaikan, oh begini. Kalau mereka bisa melaksanakan, ya alhamdulillah, tugas saya sudah selesai, itu menyampaikan untuk menjadi guru yang baik begini, untuk menyampaikan materi seperti ini terhadap siswa kita harus begini, kita sampaikan kepada siswa minimal 3 karakter ini tadi yang harus kita miliki. Pertama, kita selain memberikan ilmu pengetahuan kognitifnya, sosialnya harus kita perhatikan, religiusnya kalau semuanya ini sudah tercover, nah kita tidak ada masalah. Oke, berarti Bapak melakukan pemanggilan untuk mengatasi hal itu ya Pak? Iya. Baik Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktu Bapak karena sudah bersedia untuk melalui sesi wawancara ini. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Julian. Baik, hari ini saya bersama Pak Juliani Saputra,
SPD MPD. Dia adalah kepala sekolah dari SMA 5 Bengkulu Selatan. Pak Andi, mohon maaf ya waktunya terganggu sedikit untuk wawancara ini. Kalau boleh tahu ya Pak Andi, selama ini kan kita sebagai kepala sekolah, Pak Andi kan sering menghadapi kayak seperti dilema-dilema dalam mengambil keputusan, terus mungkin ada bujukan-bujukan moral terhadap kasus tertentu. Kira-kira bagaimana Pak Andi bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu, membedakan antara yang ini dilema etika, yang satunya bujukan moral? Baik, terima kasih Ibu Dian atas kunjungannya. Memang menjadi kepala sekolah tentu banyak hal yang harus kita hadapi, termasuk dilema tadi kan, karena ada dihadapkan dengan dua pilihan yang seorang kepala sekolah harus menentukan. Kemudian juga dihadapkan dengan tekanan-tekanan dan seterusnya. Jadi kebetulan waktu saya memutuskan untuk menentukan sekolah ini menjadi sekolah penggerak, tentu butuh support, butuh dukungan dari seluruh elemen sekolah. Karena untuk menjalankan ini tidak cukup dengan kepala sekolah saja. Nah itu tadi, itu ada yang mendukung kan, Pak, setuju kita melaksanakan menjadikan sekolah ini sebagai sekolah penggerak. Ada yang tidak setuju, Pak, kami tidak setuju Pak, karena akan berdampak besar terhadap perubahan sekolah kita ini. Sekolah kita ini belum mampu secara sumber daya, seperti itu. Jadi itu. Oke, baik. Berarti terjadi pertentangan antara satu pilihan sehingga itu dilema yang Bapak hadapi. Baik, kalau begitu selama pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang tadi yang dua kepentingan yang dilanjutkan baik, tidak dilanjutkan juga karena ada dampak-dampaknya. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Bagaimana cara Bapak menjalaninya untuk mengambil keputusan tersebut? Jadi saya kumpulkan dulu beberapa guru termasuk dengan para mahasiswa untuk memberikan pemahaman bahwa sekarang ini memang kita harus dihadapkan dengan kemajuan teknologi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, suatu saat sekolah ini pasti akan menjadi kurikulum kan berubah. Jadi saya memberikan keyakinan penuh kepada teman-teman bahwa kita pasti bisa, tidak mungkin tidak asal ada niat di hati. Nah, untuk yang tadi tidak setuju dengan keputusan yang akan kita ambil, itu saya melakukan pendekatan secara personal. Kemudian kan mereka dilakukan bimbingan khusus, misalkan IT mereka tidak mampu, sehingga akan didampingi dengan yang junior yang mampu. Jadi saya sampaikan dengan jangan berkecil hati, jangan pesimis, bahwa akan ada langkah-langkah bagaimana biar Bapak Ibu nanti semuanya siap untuk menghadapi sebuah prestasi yang sangat luar biasa ketika sekolah kita nanti mampu menjadi sekolah penggerak. Berarti langkah-langkah yang Bapak lakukan adalah dengan membuat seperti berkolaborasi gitu. Iya. Prosesnya seperti apa misalnya? Proses kolaborasi untuk mengambil keputusan. Jadi saya bentuk tim dulu, tim ahli gitu kan, tim ahli yang secara kemampuan akademis, secara kemampuan IT itu mereka memiliki kemampuan, karena terus terang kalau kita mau melibatkan seluruh elemen sekolah kan tidak mungkin. Tentu ada tim yang kita tunjuk yang nanti akan menjalankan ini dengan baik, kemudian membackup kawan-kawan yang tidak mampu. Nah, dari tim yang saya bentuk itu, saya sampaikan dengan mereka, setuju tidak kita ini? Setuju Pak. Kalau mereka sudah menyatakan setuju, maka saya punya keyakinan penuh Bu, meyakinkan bahwa ternyata sekolah ini pasti akan siap. Nah, jadi saya sampaikan juga bahwa saya akan berjuang semaksimal mungkin, karena untuk menjadi sekolah penggerak kan tentu ada proses tesnya kan gitu, tesnya dan seterusnya. Jadi kawan-kawan memberikan dukungan penuh dengan itu. Nah, setelah tim terbentuk, maka tim juga akan nanti turun ke bagian ke guru-guru kan, untuk meyakinkan mereka bahwa sekolah kita ini secara fasilitas, secara kemampuan sudah sangat siap.
Baik, mungkin yang Bapak lakukan dengan cara berkolaborasi membentuk suatu tim untuk menindaklanjuti rancangan yang Ya, Bapak ingin ya. putuskan. Tapi kan tentu saja di dalam prosesnya ada juga yang tetap yang akan menentang Ya. seperti tidak setuju Ya. dengan kebijakan yang Bapak ambil Ya. ya. Kira-kira Bapak punya cara nggak yang paling Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kamus dilema etika yang Ya. Bapak hadapi? Jadi memang terus terang dalam satuan pendidikan itu kan tentu ada yang pro dan kontra, apalagi ini kebijakan, kan, Ya. tentang kebijakan. Nah waktu itu saya kebetulan setelah tim ini kuat, maka saya kumpulkan dalam sebuah rapat khusus seluruhnya untuk mengambil keputusan bersama. Karena saya berharap penentuan bahwa sekolah ini siap menjadi sekolah penggerak itu bukan cuma kepala sekolah dan tim saja, tapi seluruh elemen sekolah itu terlibat untuk memutuskan. Nah memang ada beberapa yang masih tetap juga tidak setuju, jadi saya sampaikan dengan kawan-kawan kita jalani dulu, karena belum tentu kan bagaimana permasalahan problematika yang kita hadapi kalau kita tidak menjalankan. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun berjalan Bu, kawan-kawan juga sudah mampu beradaptasi dan mereka juga sudah enjoy menikmati. Mereka juga beropini menyampaikan bahwa oh Pak, ternyata keputusan kita untuk menentukan sekolah sebagai sekolah penggerak tepat sasaran. Karena mau tidak mau kan akhirnya kan sekolah-sekolah ini juga harus kurikulum merdeka kan Bu. Kebetulan saya sampaikan kita dapat biaya dari pemerintah gitu kan, dan kemudian kawan-kawan juga berkiblat kepada kita, bertanya kepada kita, itu suatu prestasi yang sangat luar biasa. Tidak, itu bukan cuma prestasi kepala sekolah, tapi seluruh warga sekolah juga akan bangga dengan itu. Berarti pada waktu itu Bapak sudah memikirkan langkah jangka panjang Iya. dari keputusan jangka pendek tadi. Iya betul. Selanjutnya ketika pada saat Bapak mengalami yang namanya dilema etika, kira-kira menurut Bapak tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak hadapi itu yang paling besar di bagian mana? Ya, kan memang antara dua pilihan Bu ya. Ya. Dua pilihan sama-sama bagus, tapi kita kan harus milih satu di antara dua pilihan ini. Nah, tantangan yang terberat itu yang memutuskan itu karena ketika kita tawarkan dengan elemen sekolah, stakeholder yang ada di sekolah, tentu kan ada yang setuju dengan A, ada yang setuju dengan pilihan kedua kan gitu kan. Nah, tugas saya berat itu meyakinkan bahwa saya punya insting, punya feeling bahwa pilihan ini yang paling tepat saat ini dilakukan. Nah, tantangan terberat itu yang meyakinkan kawan-kawan yang belum ngeh atau belum setuju dengan pilihan itu, bagaimana mereka menyadari bahwa oh benar ternyata pilihannya seperti itu. Nah, dengan cara pendekatan secara personal, kemudian memberikan pemahaman kepada mereka, memberikan kasus-kasus acuan terhadap dua pilihan ini, sehingga pada akhirnya kita setuju bahwa Bismillah kita pilih yang pertama. Gitu. Berarti apakah menurut Bapak ketika terkala Bapak menghadapi suatu dilema, misalnya dalam waktu berproses Bapak itu dalam pengambilan keputusan, Bapak mengalami dilema-dilema yang seperti Bapak jelaskan tadi, apakah Bapak membuat seperti jadwal khusus untuk dalam proses untuk pengambilan keputusannya? Apa Bapak memiliki prosedur yang Bapak tentukan seperti apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, memang butuh proses, butuh waktu. Tidak mungkin kan langsung ada dua pilihan langsung saya putuskan ini kita pilih gitu kan. Tentu akan menjadi dilema juga kan Bu ya. Jadi ya agenda ada rapat dulu dengan wakil-wakil kan gitu kan. Terus kemudian kita melibatkan tim dengan memberikan ternyata wakil-wakil setuju dengan pilihan ini. Kemudian diadakan rapat berikutnya untuk seluruh Bapak Ibu guru kan gitu kan, termasuk juga rapat dengan komite sekolah. Nah, ya sebagai kaki tangan dari orang tua siswa kan. Nah, kalau seluruh stakeholder itu sudah berproses semua, itu kan tidak mungkin dalam satu hari Bu. Iya kan pasti terjadwal kan, terjadwal yang pada akhirnya ketika mengambil keputusan bersama itu kita adakan rapat secara besar-besaran. Inilah keputusan kita yang paling cepat. Jadi tidak dalam seketika. Tidak. Jadi ada proses, ada penjadwalan. Karena ini dikhawatirkan kalau misalkan nanti saya putuskan secara sepihak, itu kawan-kawan kan merasa tidak memiliki program itu.
tentu akan berpengaruh terhadap keberhasilan dari program itu sendiri. Jadi melibatkan orang banyak supaya ada rasa dengan mereka terhadap program itu. Iya, bahwa ini program bersama diputuskan secara bersama-sama, ya tentunya dengan konsekuensi kita jalani secara bersama-sama. Kira-kira menurut Bapak sebagai seorang pemimpin ya Pak ya, faktor-faktor apa saja yang mempermudah Bapak dalam menentukan kebijakan yang Bapak miliki saat ini, mungkin dari Bapak atau di sekolah, yang mempermudah Bapak dalam mengambil suatu kebijakan dalam menghadapi dilema itu? Ya, tentu saja kan sebagai seorang pemimpin, Bu, kita akan menjadi figur kan bagi kawan-kawan yang lain. Ketika kita sudah diterima oleh kawan-kawan menjadi figur dan mereka merasa bahwa oh inilah pemimpin kami yang terbaik, maka mudah-mudahan apapun yang ingin kita berikan, kita putuskan itu kawan-kawan juga akan banyak yang setujunya gitu kan. Jadi kepercayaan itu yang penting, kepercayaan, keterbukaan, kebersamaan dengan kawan-kawan sehingga program-program yang kita miliki itu kita diskusikan secara bersama-sama gitu kan, kita hadapi secara bersama-sama. Dan itu akan menjadi hal yang sangat positif, modal bagi kita sebagai pemimpin untuk membuat sebuah kebijakan, keputusan untuk sekolah kita. Jadi ada kepercayaan, Iya. ya, kemudian keterbukaan dan kebersamaan ya benar sekali Pak. Jadi di situ ada sehingga semua orang tuh merasa Iya. terlibat dalam hal ini. Oke, selanjutnya dari yang telah Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak itu paling Bapak ambil pelajaran yang paling berkesan di hati Bapak pada saat setiap pengambilan keputusan itu, mungkin ada yang bisa Bapak ceritakan? Ya, yang paling berkesan selama ini Bu, ketika keputusan itu diambil secara bersama-sama. Gitu. Kadang-kadang memang seorang pemimpin ada yang sifat pemimpin, ada yang diktator kan Bu ya, yang dia saya benar nggak mau menerima masukan dari kawan-kawan gitu kan. Tentu itu akan menentukan kualitas program yang diinginkan. Nah, kalau saya terus terang keterbukaan, kebersamaan ketika mengambil kebijakan keputusan itu dilakukan secara bersama-sama sehingga betul tadi kendala-kendala yang kita hadapi tidak hanya dipikirkan oleh kepala sekolah saja, dan kita pun lebih enak berkoordinasi dengan kawan-kawan kalau itu keputusan secara bersama. Itu Bu pengalaman yang saya temukan, bahwa ketika kita mengambil sebuah kebijakan akan lebih baik kalau dilakukan secara bersama-sama karena itu milik bersama. Sangat benar sekali Pak, berbicara dengan Bapak, mendengarkan bagaimana ketika Bapak mengambil keputusan dalam menghadapi dilema-dilema yang mungkin selama ini Bapak alami ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya, maaf sekali sudah mengganggu. Benar-benar sukses di program guru penggerak. Iya, benar. Sukses dan benar-benar menjadi guru-guru hebat. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.